Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua PJ Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto, Abah Haji Abdul Muhid Sarjana Hukum. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto beserta seluruh jajaran, Dewan Pakar, Dewan Penasihat Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama, Ibu Bupati Mojokerto sekaligus Dewan Pakar Muslimat Nahdlatul Ulama yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris PAC se-Kabupaten Mojokerto, hadirin peserta rapat kerja Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto yang berbahagia. Kiranya tiada kata yang paling indah dan patut untuk kita ucapkan bersama di sore hari ini selain kalimat Alhamdulillahirabbil alamin atas berbagai kenikmatan dan kehidupan yang tak pernah kunjung habis. Dengan segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kita bersama pada sore hari ini Sabtu tanggal 8 November tahun 2025 hadir dalam kegiatan rapat kerja Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama kedua yang diselenggarakan di Hotel Arayana Trawas Mojokerto. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada sore hari ini senantiasa menjadi kebersamaan yang selalu dilindungi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tetap terlimpah curahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat. Bapak Ibu hadirin peserta raker PJ Muslimat Kabupaten Mojokerto yang berbahagia. Sebelum mengawali acara, mari sejenak kita tundukkan kepala untuk berdoa bersama. Semoga awal hingga akhir kegiatan berjalan sesuai dengan harapan. Ridhoillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Undangan dan peserta raker yang berbahagia, mengawali acara pembukaan doa iftitah yang akan dipimpin oleh beliau Ibu Nyai Min Huriah. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakati kamu Indonesia. Sahabat Rasulullah bismillah wajal kulluhum ya Allah minan syarib wal maghrib wajal fi jamat muradisat khususan hadirat Syekh Hasyim Asad Dr. Rahman Akhir Rasulullah yang bisa disampaikan wajal aulia falula fi Mojokerto Syekh Ahyat Hanimi rahmat bismillah kayak Husain Ilyas kayak Husain hadatina hadatikum min hawazidin aduna hadatin rakar muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto rahimahumullah barakulhum wa ghafarullah lana kulhum ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita awali dengan baca sholawat Nadiyatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad tanhallu bil qud wa tanfariju wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil rawa wa husnul khawatim yusasqul umabad wa ala alihi fi kulli hati wa nafasi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad tanhallu bil qud wa tanfariju bil qud wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil rawa wa husnul khawatim yusasqul umabad wa ala alihi fi kulli hati wa nafasi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad tanhallu bil qud wa tanfariju bil qurub wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil rawa wa husnul khawatim. Diteruskan ijazah ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La yatakallamuna illa man adina. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha wa rafa'na laka dhikraka. Fa idza faragta fansab ila rabbik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha wa rafa'na laka dhikraka. Fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha wa rafa'na laka fa innamal usri yusra innamal usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta raker yang berbahagia, memasuki acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Mukminatul Laila. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bila ayatullah dikumandangkan dan seakan terasa merambah di seluruh relung jiwa, itu pertanda maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin peserta rapat kerja PJ Muslimat yang berbahagia, memasuki acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Muslimat dan Subhanul Watu. Yang bertugas disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd.
Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, para bunyai ingkang kawula taati, wabil khusus nggih wonten Bunyai Hafidhah, Bunyai bin Kuria. Yang terhormat Bapak Abdul Muhid selaku Ketua PCNU Kabupaten Mojokerto, Ibu Ketua PJ Muslimat Kabupaten Mojokerto, Ibu Haja Aslihatul Mahmudah SPD MPD, Dewan Pakar yang kebetulan hari ini yang datang adalah Ning Hana, kemudian dari Dewan Penasehat juga di depan para ibu nyai, pengurus harian, koordinator bidang, ketua dan sekretaris PAC Muslimat se-Kabupaten Mojokerto yang berbahagia. Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita semua dapat hadir di majelis ini dalam rangka rapat kerja 2 PJ Muslimat Kabupaten Mojokerto. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang membimbing kita ke arah jalan yang benar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Kulo selaku Ketua Panitia mengucapkan selamat datang di Trawas. Kebetulan pada sore hari ini hujan, mudah-mudahan kerasan walaupun hujan kedinginan, tapi insya Allah kerasan sehingga nanti kita semua karena kerasan, insya Allah wilolan panjenengan sedaya saged sampai bisa sampai akhir dari raker ini sampai selesai, sehingga menghasilkan suatu proses di organisasi dengan hasil yang sama-sama kita harapkan. Ibu-ibu sekalian, ngapunten Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu saya laporkan bahwa peserta hari ini adalah 65 peserta, terdiri dari PJ Muslimat, yaitu dari Dewan Pakar, Dewan Penasehat, pengurus harian, koordinator bidang, sekretaris, dan ketua PAC se-Kabupaten Mojokerto. Perlu juga kami laporkan bahwa biaya hari ini murni biaya dari Muslimat. Ngapunten Pak, kita sudah mengajukan proposal tapi masih belum cair kayaknya. Mudah-mudahan nanti juga cair, amin. Ibu sekalian, terlaksananya kegiatan hari ini kula matur suwun sangat datang panjenengan, bukan karena hebatnya perencanaan panitia, bukan, tapi berkat panjenengan sedoyo yang cinta pada Muslimat. Ado-ado dari Dawar sampai Trawas, ya hujan, ngoten nggih. Perencanaan yang hebat tanpa panjenengan sedoyo mungkin tidak akan bisa terlaksana. Itu kula selaku panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas panjenengan sedaya, pada panjenengan sedaya. Kemudian yang selanjutnya, tema kita hari ini adalah penguatan perempuan sadar hukum, memperkuat identitas bangsa menuju peradaban dunia. Kok digawe kok ngoten ya. Ini karena apa? Kita perempuan itu kan menurut saya harus tahu hukum. Ngelek boso kasare ngecek gampang dikadani wong ngoten lho. Istilah boso kasar niku ngapunten ya. Karena kalau perempuan itu tahu hukum, itu akan memperkuat bangsa. Karena istilahnya pendidikan pertama pada anak itu kan perempuan. Nah, ini makanya kita membuat seperti itu, dan kebetulan hari ini memang yang kita bahas adalah masalah hukum dari pihak dari Muslimat. Kiranya itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang dan mohon maaf apabila banyak hal kekurangan. Tadi mungkin waktu datang kok durung ono apa-apa. Ngapunten, memang di hotel sini tadi saya sudah jam 12 baru ini keluar. Jadi tempat ini masih terpakai jam 12 baru keluar. Jadi setelah jam 12 Bu baru saya bersihkan, jam 1 baru bisa ready.
ngoten terus kamar nggih ngoten ngapunten kuncinya jam 2 nggih. Terus saya nyuwun agungnya pangapunten itu memang ketentuan dari hotel bukan kesalahan kami. Ngoten. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Asal pantun ya. Ikan gabus, ikan sepat. Mojokerto bagus, muslimatnya hebat. Akhirat, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mukadimah dari MC dari ketua panitia. Sing jelas ingkang wonten ruangan menika calon-calon penghuni swarga. Harus yakin. Harus yakin. Panjenengan berkhidmat di muslimat ora nganggo tolah-toleh. Harus mungkin, tapi tapi tetap nomor siji ngopeni keluarga. Itu mungkin, orang terus muslimatan tok, tiba-tiba buri kalang kabut. Lalu soalnya ngacung, dukur dewi, yang nopo punya gak diblonyo di 3 bulan. Nih tadi itu 2 materi yang cukup menohok ibu-ibu. Jadi satu tentang kelanjutan dari 4 paralegal ini, pos binkum, pos bankum, bankwet kalau sama nonton 2 materi. Yang kedua yaitu rantangan ke depan muslimat atas doa penjenengan semuanya dan dukungan beliau-beliau semuanya, dan satu Bapak Alek yang sudah ditunjuk oleh pusat untuk mendampingi para rekan kita sanggup membantu untuk mendirikan LBH Muslimat. Alhamdulillah. Doa penjenengan. Doa penjenengan. Tanpa doa penjenengan, saya yakin nggak bisa mewujudkan itu. Yang bekerja biar sudah ada tugasnya sendiri, yaitu 4 tim dari para rekan kami. Ninghana alhamdulillah penjenengan ati kula ayem, penjenengan saged rawuh di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Dadi wabuk, dadi bupati insyaallah Bu. Mboten tau lereng. Nggih. Dadi nek riyen niku wabuk ya wis kaya ngono repote ngendikane Gus Bara. Tambah saiki tambah ora tau lereng belas. Luwe aja meneh ketika Abang Muhid juga bisa mendampingi kita semuanya. Bunyai lho, saya ya Allah. Kudu mantur mun koyo opo. Biayi sepuh. Selalu mendampingi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan doa beliau-beliau selaku sesepuh kita, tuntunan kita senantiasa diberikan kesehatan. Penjenengan yang masih berjuang ke depan untuk melanjutkan cita-cita beliau, saya yakin dengan semangat selalu mulai awal dilantik, bukan dulu deh, sebelum dilantik, konferensi sampai detik ini, yang saya nggak pernah leren nih kegiatannya Pak. Alhamdulillah. Koyo emo yo gak ngeluh. Neng harapanku. Neng buri kuwi lho. Ini pusat informasi. Bu, tunggu, PHC wis ngene. Bu, karo. Jadi kalau di depan saya insya Allah aman-aman saja, anteng-anteng saja. Neng buri bu karo. Allahu Akbar. Gak pernah berhenti nih muslimat. Tapi yang saya membuat ayam itu loh ya, beliau sudah ini. Kalau beliau ridho ikhlas saya jalan, dan itu aja. Dan penjenengan saya yakin dia mengikuti. Alhamdulillah. Nengana saya mohon maaf. Jadi penjenengan kemarin ketika
nalika aku jam piro saya minta sak kersa panjenengan, yang penting rawuh memberikan semangat kepada ibu-ibu. Alhamdulillah beliau bisa rawuh dan tepat waktu. Jadi jadwal itu Bu, yang saya panitia itu ngolak-alik. Pak Alek jaluk bengi terakhir Bu, jaluk bengi tapi turu kene. Langsung Pak banting setir, mau saya gitu. Jadi abang gue juga bikin sasarin ini Bang. Aku mau bingung yang mengatasi jagongan, aku ya pengen turu gitu. Balik, wah akhirnya beliau ibu Lili yang saya suruh Pak Aleknya jangan malu saya gitu. Jadi saya minta yang Pak Denny dengan Pak Alek, betul nggak apa-apa. Pembukaannya nanti gampang, pembukaan begini nggak apa-apa. Dibuka sesok langsung ditutup nggak apa-apa. Karena saya itu hanya begini, saya itu kalau buat acara, pokoknya luwes tapi semuanya berjalan lancar. Itu aja gitu kalau saya. Jadi seperti Gus Bara rawuh jam berapapun nggak masalah. Saya gitu. Kalau ketika kubroan itu, yang penting rawuh 5 menit sudah membuat ayam kita semuanya. Alhamdulillah. Untuk ke depan, besok insya Allah untuk raker hanya memaparkan programnya yang sudah terlaksana, videonya wis akeh kabeh nyenapen sani dhewe. Kemudian bidang-bidangnya sudah saya share, mana-mana yang belum terangkum dalam laporan buku materi itu. Kayaknya yang belum, kayaknya loh. Ketika 150 hal itu ada belum ya? Kayaknya nggak terangkum di situ. Itu bagian dakwah. 150 hal itu kita hataman, termasuk kemarin 660 kita hataman di Pendopo. Kemudian hataman lagi yaitu anak-anak SMP yang sudah hafal juz amma. Jadi kegiatan muslimat paling utama yang diutamakan yaitu hataman, dengan kegiatan yang sudah rutin, istighosa, tahlil, semua acara dimulai dengan amalan-amalan seperti itu. Ibu-ibu yang kami hormati, besok masih ada yang perlu kami sampaikan terkait dengan muslimat ke depan. Ini kami diwarnai oleh PW, saya informasikan saja. Jadi kemarin ketika rapat Porda yang hadir saya, Bu Ajan ini, punya Imun, Bu Aja Eno, 6 orang, Bu Aja Minangsi. Jadi muslimat benar-benar diharapkan, kami sempat disebut oleh PW, jangan rangkap jabatan, nanti kita urai besok ketika kita raker. Jadi benar-benar itu akan kami sampaikan, dan akan lebih jelas lagi besok ada yang menyampaikan yaitu Ibu Aja Arsik yang lebih paham, Bu Nining juga lebih paham dengan uang PDPRT, bukan ADART tapi sudah diganti PDPRT. Besok akan dijelaskan oleh Bu Minarsi. Saya kira itu, mohon maaf dengan penjenengan kami sita waktunya untuk memberikan pengarahan dan sekaligus membuka acara raker pada sore hingga besok malam, besok siang. Abang Muhid masih sambutan yang membuka? Oh Abang Muhid, dibuka royo rapupu. Saya kira itu kurang lebih, mohon maaf. Nanti saya minta Bu Nyai Habidah untuk memberikan doa satu untuk ayahnya para legal yang hari ini dengan mendadak tadi ayahnya meninggal. Kemudian Bu Tiara juga mendadak karena putranya kecelakaan. Kemudian lagi Bu Darminingsih, putranya juga kecelakaan. Dan Neng Mita tidak bisa hadir juga karena putranya sakit. Jadi 4 yang tidak hadir itu dalam waktu sekejap sudah bisa terpenuhi. Dan tolong Bu Kaji Fatimah yang hadir tadi selain ketua bidang plus 1 ada anggotanya atau sekretarisnya. Kenapa kok 2 kok gak KB? Oh tak kecicili Bu. Kok dipecicili aku? Iki ra tau teko jenenge ono tapi gak pernah teko. Jadi untuk bidang kami minta 2 yang rawuh, kemudian PAC ketua dengan sekretaris. Saya kira itu hanya perkenalan saja bahwa yang hadir pada hari itu insya Allah sudah mewakili semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati para alim ulama, sesepuh bini sepuh, terutamipun para bunyai ingkang rawuh wonten acara Raker Muslimat NU Kabupaten Mojokerto. Inggih menika Bunyai Menhoria, Bunyai Mun, Bunyai Hafizah, Bunyai Jauharah, lan Bunyai Husnul Analisa. Matur nuwun sanget panjenengan hadir mendampingi kami semua. Tentu kehadiran panjenengan dadosaken semangat utama kita semua, karena panjenengan sampun berjuang untuk muslimat bertahun-tahun dan sampai detik ini panjenengan tasih mendampingi kita sedaya. Mugi panjenengan sedaya dipun paringi sehat walafiat sehingga kita sedaya saged nyuwun bimbinganipun panjenengan, doa lan arahipun saking panjenengan sedaya. Mugi-mugi muslimat NU Kabupaten Mojokerto tansah terus saged ngurip-nguripi merasakan perjuangan saking ulama-ulama terdahulu yang sampun berjuang dengan luar biasa. Mugi-mugi kita sedaya diparingi kekuatan zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Ingkang kula hormati Ketua Pimpinan Cabang NU Kabupaten Mojokerto nggih menika Yai Haji Abdul Muhid. Ingkang kula hormati juga Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Mojokerto Ibu Aslihatul Mahmudah beserta segenap pengurus harian Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Mojokerto. Pangapunten Bunyai wau sing sampun dalem sawani karena kepanggihan ngrika. Mangke insyaallah salim sing dereng kepanggih wau nggih ngapunten. Ingkang kula hormati, nah niki Dewan Pakar niki kula piyambak napa nggih. Ya, alhamdulillah dalam saged menyempatkan guys, karena memang kalau tidak mangi kula malah kuatus kualat kali muslimat. Terus kula kedah berangkat yok nopo nggih kedah wajib berangkat. Menawi benjing dalam nyuwun pangapunten sanget dalam aturaken saking sakmenika. Menawi benjing saestu dereng saged derek kegiatan Raker inti dalam nyuwun agung pangapunten. Mugi-mugi sedaya kemawon peserta Raker tetap semangat mengikuti Raker mulai dari awal sampai penutupan nanti. Amin Allahumma amin. Tentu dari koordinator bidang-bidang dan pengurus harian, ketua dan sekretaris pimpinan anak cabang se-Kabupaten Mojokerto, rawuh sedaya nggih. Rawuh sedaya nggih pimpinan anak cabang. Wonten ingkang diwakilaken. Yang diwakilkan satu. Ingkang wonten istilahnya doruriyah nggih. Wonten uzur darurat. Mugi-mugi kang disebutaken Bu Nyai Aswau enggal diparingi kesehatan, enggal diparingi keselamatan. Mugi kula lan panjenengan sedaya.
ibu-ibu muslimat yang tentunya sangat dalam banggakan, juga panjenenganipun Abah Muhid selaku ketua PCNU Kabupaten Mojokerto, kita niki derek istilahnya, derek muri-muri, derek ngurip-nguripi nopo ingkang dados peninggalan perjuangan Nahdlatul Ulama mulai dari zaman tidak enak ya, mulai zaman sakit-sakitan harus berhadapan langsung dengan para penjajah, para kolonial, sampai detik ini yang musuh kita tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Namun perjuangan muslimat tidak boleh berhenti begitu saja. Baik, wow, sampun disampaikan bahwa raker menika temanya adalah penguatan perempuan sadar hukum, memperkuat identitas bangsa menuju peradaban dunia. Berat Bu, berat gak? Durung-durung wis sangat. Nggih. Nggih. Dados muslimat, sekali lagi, muslimat itu adalah organisasi kemasyarakatan plus keagamaan yang mendunia. Itu dulu Bu yang harus bangga. Yang penting mendunia dulu. Nah, kalau sudah mendunia berarti gerakannya itu gerakannya masif. Tidak hanya nopo istilahnya formalitas. Yang penting anak muslimat ya wis, tidak. Tapi muslimat bisa membuktikan bahwa gerakan-gerakannya masif dan tujuannya adalah memperkuat keluarga. Karena memang bagaimanapun keluarga adalah ujung tombaknya atau pilar utamanya, dimana tadi pun juga sampun disebutakan bahwa perempuan atau seorang ibu adalah pendidik utama dan pertama. Kita sedaya pasti sampun mirengaken di berbagai berita, baik media cetak, media sosial, atau bahkan berita-berita yang panjenengan mungkin selentang-selenting dari kuping kanan, kuping kiri, dari lisan satu ke lisan yang lainnya, bahwa kathah sangat permasalahan-permasalahan yang itu sasarannya adalah para perempuan dan anak-anak. Karena perempuan dan anak sangat berpotensi sekali untuk didiskriminasi. Abot boten Bu bahasae? Wah. Intine tiang estri kali anak-anak niku adalah sasaran empuk bagi para pelaku-pelaku yang ingin menjatuhkan martabat bangsa, yang ingin menjatuhkan martabat agama Islam. Sasaran empuknya adalah rusaklah perempuannya dan rusaklah anaknya. Naudzubillah. Itu memang kunci. Kita sedaya pasti ngertos nggih bahwa annal mar'ah imadul bilad. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasad. Jadi itu kuncinya. Kenapa yang disasar niku adalah perempuan dan anak? Karena mereka sudah tahu kuncinya, bahwa perempuan itulah yang akan menentukan bangsa itu bermartabat atau tidaknya. Itu yang dikejar-kejar oleh mereka yang mempunyai tujuan untuk merusak agama dan merusak identitas bangsa. Tentu teng mriki peran muslimat, fungsi muslimat ini sangat-sangat strategis, sangat-sangat berarti. Panjenengan dengan luar biasanya meluangkan waktu melayu rono melayu rene gedebak gedebuk mriko mriki hanya untuk
sarang-sarang berupaya apa carane njogo keluarga. Tidak usah yang muluk-muluk di dalam marsnya muslimah itu sudah jelas bunyinya, marilah kaum ibu muslimat. Satu, kuncinya pembawa amanah. Kemudian bimbinglah, bina, ini kan tugas semuanya bermuara pada tarbiyah, bermuara pada pendidikan. Apakah pendidikan ini kita maknai dengan pendidikan formal mawon? Tentu bukan. Apakah muslimatan kubroan itu bukan pendidikan? Itu merupakan pendidikan non formal. Sehingga peran dan fungsi muslimat menikah harus tetap diperjuangkan dari tahun ke tahun. Meskipun kemajuan teknologi sudah luar biasa melesatnya, muslimat pun tidak akan kalah dan tidak akan turun semangatnya. Kemudian tentu di dalam muslimat tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga yang mana dipelopori oleh peran perempuan. Ini kula lan panjenengan sedaya. Supados kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng dampingi putra putri kula panjenengan untuk pripun carane nek awak dhewe pun boten wonten sinten malih ingkang badhe nerasaken. Pertanyaannya simpel itu tapi berat jawabannya. Apakah kita sebagai perempuan sudah membina dan mulai membentuk karakter anak-anak kita supaya kuat? Tujuannya adalah untuk penguatan perempuan dari segi mana saja, semuanya. Cuman yang difokuskan pada saat ini adalah dikerucutkan pada perempuan sadar hukum. Artinya di dalam keluarga pun juga butuh akan pentingnya kesadaran terhadap hukum. Hukum apa? Yang hukum apa saja yang berlaku? Nyun sewu, yang paling sering dianggap remeh adalah pencatatan administrasi kependudukan. Wes anake lahir procot orang wonten wis nang dan digawe akte. Wes engko ae sedurung wayahe, durung sekolah kok. Kemudian padahal itu hal-hal yang nyun sewu kelihatannya remeh. Tapi itu bentuk upaya untuk melindungi hak asasi manusia sekaligus untuk meminimalisir resiko permasalahan. Nek misal lahir boten diparingi damelaken akte, terus ada suatu hal yang memang harus segera membutuhkan akte kelahiran, kira-kira jenengan terus pundi gelabakan boten? Pasti akan gopo kabeh. Gorong dikekno kakak dan lain sebagainya. Waktu nikah baru go, waktu mantu baru gopo. Itu hal kecil loh, nggih. Hal kecil dan remeh, tapi bisa menimbulkan berbagai masalah yang lebih besar. Boten kraos awak dhewe kok ae gampang wong karek budal namane kelurahan. Atau wis gampang Pak Lurah aku ya nitip gaekno dan lain sebagainya. Artinya kesadaran terhadap hukum niku penting karena kita pun sendiri berdiri dan berada di dalam negara hukum. Boten saged sakarepe dhewe. Wis saenake udelku ae. Terserah aku apel apa terserah. Bahan aku tak sekolono, bahan aku tak rabekno umur 12 ya terserah. Gak ono urusan dan seterusnya. Itulah hal-hal yang saat ini menjadi fenomena yang ada di Indonesia maupun di Kabupaten Mojokerto. Tentu panjenengan sedaya kalau memang itu tujuannya adalah untuk mensejahterakan dan memberdayakan perempuan yang ada di masyarakat. Saat niki kuncinya nang pundi? Sumber daya. Apakah muslimat gobu kali bangun masjid? Apakah muslimat gobu bangun bangunan besar? Boten kan? Artinya bukan tujuan utama.
Tugas utamanya adalah dandani menungsoni. Lebih susah boten kali bangun gedung, ya. Itu lebih susah karena kita berhadapan dengan makhluk yang bernafas, makhluk yang berakal, makhluk yang bergerak dan punya hati. Itu paling susah. Nek bangunan jenengan udek semen bleb-bleb ditoto-toto mantun. Tapi kalau manusia kan kita mboten saged nggih. Gusti kandhani bla 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 tetep mawon. Artinya butuh skill, biasanya butuh skill pendekatan personal. Dijak melaku dhisik ae tak bosi bakso ya bakso bareng. Setelah itu panjenengan memasukkan edukasi atau hal-hal yang memang memberikan afirmasi yang positif terhadap seseorang tersebut. Nah, nek berbicara sumber daya manusianya, saat ini berarti kedah nopo? Kedah pinter, kedah sehat, pinter dalam hal banyak hal. Yang saya sebut di dalam muslimat muaranya adalah tarbiyah atau pendidikan, baik non formal atau formal tidak ada masalah. Yang penting ada konsep pendidikan itu yang paling utama dan jangan sampai ditinggalkan, dikuatkan dengan akhlak al-karimah, akhlak mulia. Yang mana nopo nggih tiyang-tiyang kadang ngeten pinter akademisi ini pinter, secara intelektualnya pinter. Tapi lali sebenarnya harus enten yang dikuatkan lagi secara spiritual. Piye agamane? Lah anak-anak sekarang yang saya sangat SD niku sampun mens. Kelas 4, Kelas 3, kelas kawan niku sampun. Niki harus saya sampaikan. Karena niki miris sekali ketika anak-anak kita, cucu-cucu panjenengan, niki mesti ada cucu gimana nggih? Cicit. Lah, niku kan masalah baru. Kalau dulu nggih mungkin dikatasin mondok lewat kitab-kitab mereka sudah menimba ilmunya. Lah anak-anak sekarang masih SD pun boten mondok SD mana? Terus orang tuanya abai. Terus kira-kira pripun? Nah ini kan harus kita pikirkan bersama. Kira-kira arek itu ngerti enggak tentang fikih head? Fikih nisaknya tahu napa mbok? Boten. Lah kula lan panjenengan sedaya nggih sami-sami kagungan tanggung jawab. Saged mangke monggo gandeng fatayat IPPNU ini. Niki kula lagi berpikir ya opo carane iki sok terjun. Maksudnya bisa bersama-sama kan? Didik adik-adik yang ada di SD, SMP. Kan lari-lari saat ini butuh semerah. Nek pun head itu kan proses pembuahan itu terjadi. Ditulis dul, orang-orang bejedul, kan? Niku boten ngertos. Sayangnya. Lah niki kan problem kita bersama. Piye wong tuane pola asuhe piye? Digawa rono niku dijarno kok piye? Itu kan penurunan kesadaran dan kepekaan masyarakat berarti nggih. Gak napa boten ngurus baikku wis salat padahal di Quran sudah jelas ya bunaya aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf. Sudah jelas yang pertama harus dikuatkan adalah sholat. Ya ini beberapa memang yang ada di kanan kiri kita, terutama kasus-kasus yang saya kekerasan. Apapun jenis kekerasan. Apapun jenis kekerasan dalam sayang apapun, tidak hanya kekerasan seksual, tapi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, niku masuk ke kekerasan. Makanya disampaikan akan membentuk LBH nggih. Yang mana intinya ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa muslimat niki lho ya kok ngaji tok. Tapi selain ngaji, memperkuat keimanan dan ketakwaan, ngopeni bentuk karakter anak-anak biar kuat, biar islami.
tapi nggih melek terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Caranya gini, wow, dilatih, makanya ada pelatihannya yang sampai didampingi sehingga nanti jika di masyarakat ditemui case atau kasus-kasus yang ada di masyarakat, nggih muslimat saged derek berkontribusi, mboten mek meneng tok terus nglaporno tok, mboten. Jadi fungsi daripada nyun sewu paralegal mungkin saya garis bawahi bahwa sifatnya adalah bukan penanganan. Nggih, sifatnya bukan penanganan. Lebih ke pencegahan dan pendampingan. Karena menawi penanganan harus sesuai dengan undang-undang, terutama anak, Bu. Anak niku ketika melakukan sebuah kesalahan atau justru dijadikan korban, niku ada undang-undang yang melindungi. Kita tidak bisa menyampaikan berita anak isi iki lo jenenge iki lo wingi mari di ngene akhirnya saiki blending dan lain, itu ada undang-undangnya. Makanya kita sedaya termasuk muslimat ya harus melek terhadap hukum. Gini aku di sini kok iki no bro, kok gak di penjara, itu ada hukumnya. Beda anak berhadapan dengan hukum dengan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum, niku beda. Dan setelah kalau pelajari lu aja beda, tidak bisa kok dijarno, gak dipenjara, padahal jelas-jelas salah. Niku memang ada undang-undang yang mengatur. Terus monggo dengan adanya ini juga bagus guys. Secara spiritual monggo muslimat dikuati, ngajine monggo dikuatakan malih. Yang dulu sudah pernah berjalan rutin monggo dikuatkan malih dengan konsep yang bagaimana didiskusikan sehingga mboten tertinggal. Terus ini nggih. Dan akhirnya nopo sih saja nih kalau permasalahan yang banyak terjadi dan kita niki bisa dikatakan azan. La ilaha illallah. Sekedip maling nggih. Jadi intinya dari semua permasalahan yang ada di kanan kiri kita niku setunggal, ketahanan keluarganya pripun. Ketahanan keluarga niku napa mau, nggih ekonomi, nggih pendidikan, nggih kesehatan dan lain-lain. Kalau penguatan ketahanan keluarga niku boten terbentuk, nggih fantadiris tinggal ngenteni ae wis rusake ambruke negara naudzu bila sehingga ingkang saged dipun kuatkan dipun lakukan adalah mengoptimalkan fungsi keluarga. Wonten fungsi agama, wonten fungsi cinta kasih, wonten fungsi hak dan kewajiban, wonten banyak fungsi keluarga. Nek niku dioptimalkan, dikuatkan, psikolog garis bawahi spiritual, intelektual, emosional niku saged dikuatkan dan imbang, insyaallah ketahanan keluarga niku akan terwujud. Dan terakhir bahwa semuanya niku akhirnya memunculkan statement bahwa sekarang rumah bukanlah tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita. Harus ngomongkan. Kayak niku omah iku padahal kudu sing paling aman, paling nyaman dan paling terpercaya. Sakniki bukan boten saged nggih pun kadung tercemar, terkadung pun ternodai oleh oknum. Lah monggo muslimat monggo buktikan kalau keluarga muslimat tidak seperti itu. Punya komitmen untuk ketahanan keluarganya. Kenapa tercoreng ya oleh orang-orang tersebut sehingga anak-anak sekali lagi hilang kepercayaan terhadap keamanan dan kenyamanan di dalam keluarganya sendiri, kehilangan kepercayaan, keamanan dan kenyamanan di sekolahnya, kehilangan keamanan dan kenyamanan di pesantrennya. Itu berat loh. Dulu pesantren yang dianggap bla pondok, MI dan seterusnya dicoreng, dinodai oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Ikilah
tantangan terbesar kita wis kadung ternodai kepercayaannya, akhirnya kita harus ngoyo piye caranya iki mengembalikan kepercayaan anak-anak kita. Pun cekap semanten saking kula, mugi-mugi panjenengan sedaya tidak hanya formalitas derek iraker, tapi memang benar-benar saged derek bareng-bareng ngentas permasalahan, baik itu permasalahan keluarga, masyarakat, ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya. Tentu ujung tombaknya adalah bagaimana kita semua saged berupaya untuk mengoptimalkan fungsi keluarga, untuk mewujudkan keluarga yang mempunyai ketahanan, tentu berkarakter kuat untuk mewujudkan peradaban dunia. Mungkin semanten saking kula dalam aturaken nyuwun pangestune panjenengan sedaya, mugi-mugi bunyai kita sedaya muslimat niki saged terus memperjuangkan niki pangestu lan saking donga panjenengan sangat-sangat kita butuhkan. Ampun ditinggal bunyai muslimat NU Kabupaten Mojokerto sangat-sangat butuhaken kehadiran lan donga panjenengan sedaya supados muslimat niki saged kuat zahir batin untuk meneruskan perjuangan para ulama, para bunyai yang sampun dengan luar biasa perjuangannya untuk muslimat, khususnya muslimat NU Kabupaten Mojokerto. Jika bersanten daging kula aturaken nyuwun agungipun pangapunten. Selamat menjalankan rapat kerja muslimat NU Kabupaten Mojokerto tahun 2025. Mugi-mugi saged berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan dan program kerja yang disusun, dan mugi-mugi programnya bisa benar-benar menjadi solusi dan bisa hadir di tengah-tengah masyarakat kita sedaya. Amin Allahumma amin. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang berbahagia, sekaligus membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maghrib masih awal, bagi yang jauh bisa lihat untuk jamaah takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil sayyidil mursalin sayyidina wa aswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bunyai yang saya hormati, khususnya penasihat dan ini Khoria dan beberapa bunyai, mohon maaf kalau satu persatu pakar Ketua Haji Muslimat Kabupaten Mojokerto, Asika, dan jajaran pengurus harian Haji Muslimat Kabupaten Mojokerto, ada sekretaris satu bendara, sekretaris satu putih, para ketua Haji Haji Muslimat Kabupaten Mojokerto, serta raker yang dihormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga malam ini kita masih berikan kesehatan, baik sehat lahir maupun sehat batin, karena sekarang banyak yang lahirnya sehat batinnya tidak sehat. Alhamdulillah kita sehat batin.
Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk iman yang sesat, selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua kelak bersama di hari kiamat. Alhamdulillah ya, karena suri. Jadi kalau pagi tadi insya Allah nggak ada yang bisa wakili karena memang pas ngaji yang ada dasar yang makanan dan buku. Cara kedua tadi untuk persiapan LPG untuk pengadaan kendaraan. Mudah-mudahan ini LPG sudah punya kendaraan satu-satu. Muslimat. Muslimat. Muslimat ya Allah. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa DPC ini oleh jadi saya sampaikan supaya tidak begini acara muslimat untuk ketuanya nggak datang, ini sudah ada jobnya, sudah ada leading sektornya masing-masing. Jadi tidak harus ketua, kecuali kalau konversi atau ada barengan atau raker. Jadi kalau nanti ada kegiatan rutin yang itu sesuai dengan izin. Karena memang politik keluarga di izin di politik beda dengan bupati. Bupati nggak ada, paling nggak wakil, tidak ada lagi atau kepala dinas. Jadi itu nggak disebut. Tapi kalau NU ketuanya nggak ada, pasti sudah datang itu PJ-nya. Jadi tidak harus ketuanya. Ada pembagian. Jadi wakil-wakil itu sudah ada jobnya, sudah kesempatan yang baik ini saya memberikan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya pada seluruh jajaran muslimah baik cabang maupun cabang Sangrandi mungkin yang telah supaya membuat kegiatan yang luar biasa. Muslimah ini kegiatan yang sangat luar biasa. Ini dilakukan sebagai bagian dari pencapaian visi-misinya untuk menjadi perempuan muslimat yang religius, perempuan yang solehah, sehat, serta profesional di bidang pengabdiannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa muslimat ini adalah organisasi sosial keagamaan masyarakatan yang merupakan salah satu badan Banom Nahdlatul Ulama, memiliki tujuan untuk mengangkat harkat martabat perempuan melalui bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial. Mengingat tugas umat muslimat demikian besar luas untuk kesadaran masyarakat, maka muslimat harus terus menguatkan kelembagaannya, jaringannya, jajaran pengurusannya, serta penguatan sumber daya manusia. Selain itu kita selain kuantitas ya muslimat ini kuantitas, tapi perlu juga kualitas. Karena ada tentang hukum, jadi perlu pembinaan kualitasnya. Kalau kuantitas juga perlu dijaga, jangan karena sudah besar kemudian lengah kader-kader kita, pemuda-pemuda kita memuji ini nggak sampai memperhitungkan bagaimana anak-anak muda ke depan untuk mengganti kita. Karena itu jadi sebesar oleh bupati lawan ke depan ini makin berat. Jadi harus kita siapkan. Pengalaman itu kemarin kita cari pengurus itu harus yang pernah menjadi pengurus baik ini bahkan ternyata dari putra putri pengurus itu ada yang belum punya SK. Jadi itu mohon ini putra putrinya sudah diikutkan mulai penuh Patayan atau Ansor, jadi kader-kader kita jalan. Ini untuk mempertahankan generasi kita ke depan. Maka dengan raker ini adalah momentum sangat penting bagi kita untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan. Jadi program kemarin yang sudah kita evaluasi untuk melangkah satu ke depan. Dengan raker ini maka pengembangan organisasi bisa berjalan dengan baik dan
Saya yakin SC ini sudah membuat draft dan besok akan dibahas di sidang-sidang komisi tentunya. Dan saya berharap untuk raker ini tidak selesai di sini, tetapi karena ini kebijakan proses ke depan maka perlu dilakukan. Jadi nanti apa yang harus kita jalankan masih akan lakukan. Maka melalui raker ini saya berharap punya usaha sangat konkret membuat peran muslimat di berbagai bidang yang tentunya yang ada nilai dengan aswaja. Karena sudah saja saya singkat, maka dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara resmi Raker Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto tahun 2025 saya nyatakan dibuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, kurang punya mohon maaf sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terakhir mohon ditutup doa oleh Ibu Nyai Vino.